Lalu ini menunjukkan apa yang diungkapkan ke depan ini sesuatu yang sangat penting. Sangat penting untuk diyakini sebagai sebuah kebenaran. Sangat penting untuk diyakini sebuah kebenaran. Ini kalimat alif lam mim. Kenapa kita menggunakan kata alif lam mim? Allahu ta'ala itu a'lam luwih pirsa bimuradihi lan kersane Allah bidzalika kelawan mengkono alif lam. Ya tadi di dalam Al-Qur'an ada ayat yang mutasyabihat, ada ayat yang muhkamat. Yang mutasyabihat yang disamarkan oleh Allah itu dikandung maksud sebagai perhatian, sesuatu yang harus diperhatikan. Karena apa? Hal yang mungkin belum jelas itu butuh perhatian khusus. Maka Allah mendahulukan dengan ungkapan alif lam mim ini, artinya Allah perintahkan kepada umat untuk memperhatikan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalika ay hadzal kitab. Dzalika utawi mengkono-mengkono ay hadzal kitab, tegese utawi iki kitab. Dzalika itu kalau ngaji ilmu nahwu isyarah ba'idah, isyarah ba'id, tetapi tidak punya makna ba'id, itu li ta'zim, maknanya untuk mengagungkan. Karena dzalikal kitab utawi iki kitab, tapi menggunakan bahasa itu ilmu balaghah menyebut itu ta'zim. Sebagaimana seseorang bahwasanya dia ketika menyebut orang yang disegani itu tidak akan mungkin mengatakan ini, pasti situ. Maknanya apa? Dia merasa tidak kelasnya, sehingga tidak menyebut ini, situ, karena dia merasa jauh dari yang dihadapi itu. Maka dzalikal kitab, Alkitab ini sesuatu yang agung. Padahal mestinya itu ini, tapi menggunakan bahasa dzalik. Yang kalau di apa adanya dzalika itu jauh. Itu bukan karena faktor jauhnya, itu karena faktor mengagungkannya. Dzalikal kitab utawi iki kitab. Dzalikal kitab. Alkitab itu dikasih al, itu menunjukkan sesuatu yang khusus, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu bisa disebut Alkitab, bisa disebut Al-Quran. Kemudian Injil, Zabur, Taurat itu Alkitab saja. Kenapa Al-Quran dia disebut Alkitab, dia disebut Al-Quran? Karena memang Quran ini bisa dipahami dengan cara dihafal, dengan cara ditulis. Nah, jadi maka Al-Quran itu berbeda dengan kitab yang lain. Kalau Zabur, Taurat, Injil mungkin tidak bisa dihafal. Tapi kalau Al-Quran, walaupun bukan orang yang bahasanya, contoh ya orang-orang Indonesia ini, walaupun ia tidak berbahasa Arab, jauh dari Arab, tidak terbiasa lisan Arab, tapi ia mampu menghafal Quran. Itu bagian daripada mukjizatnya. Sehingga Al-Quran itu disebut Al-Quran, juga disebut Alkitab. Kenapa disebut Alkitab? Ia bisa dijaga dengan cara ditulis. Kenapa disebut Al-Quran? Ya karena ia bisa dijaga dengan cara dihafal. Sehingga Al-Quran itu bisa dihafal dan bisa ditulis. Maka dari kitab. Padahal waktu itu belum ada ilmu tulis menulis. Quran waktu itu belum ditulis. Ketika Quran diturunkan, pertama itu belum ada tulis menulis. Tulis menulis itu kan setelah itu Zaid bin Sabit ini atas kegelisahan Nabi ini, Quran kalau tidak dikumpulkan
tidak ditulis, ini bagaimana ini? Nanti untuk membedakan mana wahyu dan mana yang lain, maka perlu ditulis. Barulah Zaid bin Sabit diutus oleh Rasul untuk belajar kepada orang Yahudi tentang cara menulis. Nah, padahal waktu itu Quran memang belum ditulis, tapi sudah disebut dengan dalikal kitab. Nah, itulah keindahan Al-Quran. Sudah menginformasi lebih dulu. Ini Al-Quran bisa disebut Al-Quran karena memang bisa dijaga dengan dihafal, bisa dijaga dengan cara ditulis. Dalikal kitab alladzi yaqra'u, kang membaca hu ing kitab sapa Muhammad. Pengertian membaca di sini bukan pengertian membaca melihat dengan penglihatan saja, membaca. Karena Nabi itu awalnya memang disebut ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis itu ketika Nabi ada di Mekah. Tapi ketika Nabi di Madinah, itu Nabi akhir-akhirnya bisa menulis dan bisa membaca. Kenapa awalnya kok tidak bisa membaca? Mesti dikhawatirkan nanti Quran itu dianggap bikinan Rasulullah. Maka tidak dipisahkan Allah untuk membaca dan menulis itu adalah bagian dari mukjizatnya Allah. Tapi Allah kok menyebut ikra, bacalah. Ini bukan pengertian baca yang bisa dengan pakai huruf atau pakai mata dan pakai huruf. Alladzi yaqra'u, kang membaca Al-Quran sapa Muhammad bin Muhammad la raiba, iku ora ono keraguan, iku maujud ay syakka keraguan, fihi ing dalam kono kitab, fihi ing dalam kitab, innahu setuhune iki kitab min indillah, iku memang sangka ngersane Gusti Allah. Min indillah, iku memang sangka ngersane Gusti Allah. Al-Quran yang disebut-sebut sebagai Alkitab itu sesuatu yang tidak diragukan lagi kalau itu dari Allah, bukan dari diri Muhammad, tapi itu min indillah, dari Allah. Sehingga Nabi ketika untuk mendapat wahyu pasti mengatakan kepada sahabatnya, ini wahyunya Allah. Jadi Nabi itu ketika berdialog ngendikanan, mana untuk membedakan ini wahyu apakah pengendikan Nabi biasa, pasti Nabi sebut ini wahyunya Allah, ini omongan saya. Itu pasti Nabi pisahkan. Nabi itu bisa menjaga diri karena Al-Amin, bisa dipercaya. Mana omongannya sendiri dan mana itu dari Allah. Sebab Nabi akan mengatakan apa adanya. Kalau memang itu wahyu, ya itu wahyu dari Allah. Kalau itu saka dawe sendiri, ya itu katakan itu omongan saya. Dan kadang-kadang apa yang diucapkan Nabi itu senafas dengan apa yang dikehendaki Allah atau sebagai wahyunya Allah. Dzalikal kitab la raiba fi. Wa jumlatun nafi, utawi jumlah nafi, rupanya la raiba itu jumlah nafi, la huruf nafi, raiba isimnya la, itu jumlah nafi itu khobaru mubtada, iku jadi khobare, khobar mubtada utai mubtada khobar, zalika iku lafadz dzalik. Jadi zalika itu mubtadanya, la raiba itu khobarnya. La raiba wa jumlatun nafi ku khabarul khabar wa mubtada'u ta mubtada' khabar iku zalika, lafaz zalika. Lafaz zalika itu maknanya sungguh luar biasa. Wal isyarah, utawi isim isyarah lil ba'id pakai zalik, bihi lan zalik ilu li ta'zim, iku paidah ngegungaken. Hudan lil muttaqin, hudan, kenapa menggunakan isim masdar, tidak menggunakan isim fa'il, tidak hadir. Isim masdar tapi punya makna fa'il. Ini kitab hudan tur iku dadi penuntun
penunjuk, ay hadin. Kenapa digunakan masdar? Masdar itu tidak terikat oleh waktu. Jadi Quran itu sifatnya sebagai penunjuk, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Maka menggunakan masdar, hudan. Kalau menggunakan isim fa'il mungkin terbatas waktu hal wal istiqbal. Tapi Al-Quran ini penunjuk sesuatu, baik sesuatu yang sudah kelewat atau saat ini atau nanti-nanti. Maka itu Quran menjadi petunjuk. Maka Allah menggunakan kata hudan, masdar. Karena masdar itu tidak terbatas dengan waktu. Walaupun demikian maknanya ayat hadin, yang menunjukkan Quran itu sebagai petunjuk lil muttaqin, kedue pira-pira wong sing padha takwa kabeh. As-sairin tegese wong kang dadi kabeh ila takwa maring kono takwa bimtisalil awamiri kelan nglakoni pira-pira perintah wastina bin nawahi lan ngedoi pira-pira larangan. As-sairina kang dadi kabeh ila takwa maring takwa bimtisalil awamiri lan nglakoni pira-pira perintah wastina bin nawahi ngedoi pira-pira larangan. Littiqaihim krana wedine kono muttaqin bidzalika kelawan takwa wedi annara ing kono api. An-nar ing api. Jadi sifat dari Quran ini memang sebagai hadin, sebagai petunjuk. Orang yang betul-betul takwa ini pasti alat tunjuknya ya Al-Quran. Bagaimana ia bisa menjadi orang yang takwa kalau tidak ada caranya? Lah cara itu dari mana bisa kita tahu? Ya lewat itu Al-Quran. Al-Quran itu dari mana? Dari Allah. Yang tak diragukan lagi. Maka orang-orang yang takwa, orang-orang yang ingin sepenuhnya menjalankan perintah Allah, sepenuhnya menjauhi larangan Allah itu caranya ya melewati itu Quran. Maka Quran itu disebut hadin sebagai penunjuk. Petunjuk. Inilah kemuliaan daripada Al-Quran. Sebab dengan menggunakan ini Al-Quran, maka orang yang betul-betul takwa sama Allah, ia akan ada pada jalan yang benar. Sebab kalau tidak dengan Quran, bagaimana orang bisa melakukan perintah, bagaimana orang bisa menjauh dari larangan. Disinilah pentingnya Al-Quran sebagai petunjuk cara yang kalau kita ingin menjadi manusia yang muttaqin, sebagaimana televisi atau apa saja itu pastinya ada petunjuknya. Ini untuk supaya berbunyi ini pasti ada petunjuk penyetelannya. Manusia yang takwa itu juga sama. Supaya kita itu benar pada hal yang benar, tetap pada jalan yang benar, maka ada alat tunjuknya yaitu Al-Quran. Maka Al-Quran bisa disebut hudan lil muttaqin alladzina yu'minun. Saya kira cukup pada kesempatan siang ini. Semoga apa yang kita kaji bersama ini mendapatkan ridhonya Allah, sekaligus menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan pada umat keseluruhan. Semoga Allah menerima sebagai amal soleh kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.